Bab 483. Untuk apa menyangkal? Setelah Colden selesai makan, Audrey mengemasi barang-barangnya, mencuci termos, lalu mengambilnya kembali dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, dia mengeluarkan telepon dan melihatnya. Saat itu pukul 8 lewat, dan melihat keluar jendela, langit benar-benar gelap. Sebelum datang, Gita telah setuju dengan Audrey bahwa dia akan menjemput Glenn, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Colden di samping mengerutkan kening ketika dia melihatnya menatapnya dengan ponselnya. "Kamu ingin pulang?" Mendengar ini, Audrey meletakkan teleponnya, lalu mengerutkan bibirnya. "Aku akan di sini bersamamu, jangan khawatir." Colden mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk tinggal. Dia pikir, dia akan menggunakan nirwananya lagi. "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Audrey menyela pikirannya pada waktu yang tepat, sepertinya dia telah melihatnya. "Bukankah trik itu lagi?" "Aku tidak akan lagi lupa kau terluka karena aku tahu bahwa aku tidak bisa melakukan apapun denganmu sekarang, jadi kamu bisa manfaatkan lukamu yang masih belum sembuh untuk melakukannya." Setelah berbicara, Audrey duduk di kursi di sebelahnya. Mungkin karena bosan, jadi dia mengeluarkan ponselnya lagi dan tidak tahu dengan siapa dia mengirim pesan. Colden langsung dihancurkan olehnya di tempat, dan dia tidak kesal atau marah. Kenapa jika dia mengetahuinya? Meskipun dia tahu dia tercela seperti ini, tapi selama dia bisa menjaganya di sisinya, ada apa dengan sedikit tercela? Asalkan hasilnya sesuai dengan keinginannya. Memikirkan hal ini, mata Colden semakin dalam. Meskipun Audrey tetap tinggal, namun dia tidak pernah memperhatikannya, bahkan tidak menatapnya lagi, dan tidak bertanya apakah lukanya sakit atau tidak. Dia menatap ponsel, Colden menatapnya. Melihat itu, merasa tidak senang di hatinya. Apakah rasa keberadaannya begitu rendah? Memikirkan hal ini, Colden tiba-tiba mendengus. Audrey mengangkat kepalanya tanpa sadar ketika dia mendengar dengungan teredam itu, tetapi ketika dia melihat wajah Colden pucat karena keringat dingin, dia sangat takut sampai dia mematikan teleponnya dan berlari. "Ada apa denganmu? Apakah lukanya semakin parah? Aku akan segera memanggil dokter." Setelah berbicara, Audrey ingin berbalik untuk memanggil dokter, tetapi dihentikan oleh Colden. "Tidak perlu." Audrey menoleh ke belakang. "Bukankah kamu sakit? Mengapa kamu tidak memanggil dokter? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada lukanya. Aku akan meminta dokter menanganinya." Dia tidak memberinya kesempatan untuk menolak, dan dia dengan cepat keluar dari bangsal, dan kemudian memanggil dokter. Lukanya sangat serius. Begitu dokter mendengar bahwa dia mungkin memiliki gejala lain, dia bergegas untuk memeriksa Colden secara mendalam. Kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa? Bukankah semua luka sudah diobati sebelumnya? Kenapa tiba-tiba memburuk? Apa yang telah kamu lakukan?" Mendengar itu, ekspresi Audrey berubah, memikirkan apa yang Colden lakukan sebelumnya. Benar saja, tindakan itu memperparah lukanya, tapi wajah bajingan ini tenang, dan dia sepertinya tidak menganggap lukanya sama sekali. Melihat mereka tidak berbicara, dokter mengalihkan pandangannya sebentar, dan kemudian berkata, "Aku akan merawatnya lagi, tetapi pada malam hari, harus tidur tengkurap, tidak boleh menyentuh lukanya lagi, dan kamu jangan melakukan perilaku yang dapat merobek luka, jangan sampai melakukan. Untuk menghindari cederanya menjadi parah. Luka ini terlalu parah, dan harus dirawat sementara. Jika ini terjadi terlalu sering dan menyebabkan lukanya semakin parah, jangan salahkan aku tidak mengatakan kata-kata buruk di depan." Dokter sudah mengatakan dengan sangat jelas, bagaimana mungkin Audrey masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengangguk, "Baiklah dokter, aku sudah mengingatnya, dan akan memintanya memperhatikan nanti." Kemudian, dokter merawat luka-lukanya. Selama periode itu,
mata Colden tetap jatuh pada tubuh Audrey, dan dia tidak bergerak sama sekali, jadi dia keliru mengira mereka adalah pasangan muda, dan meninggalkan satu kalimat ketika dia pergi, jaga suamimu baik-baik. Luka ini bisa besar atau kecil, jika akar penyakitnya dibiarkan akan sangat merepotkan di kemudian hari. Audrey. Dia menggerakkan bibirnya, hampir menyangkal hubungannya dengan Colden, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah dia bisa menolaknya? Secara hukum, dia dan Colden memang masih merupakan suami istri. Dan sekarang Colden secara emosional tidak stabil. Jika dia berbicara, mungkin Colden akan melakukan sesuatu. Orang ini benar-benar tidak menganggap serius tubuhnya. Dia bisa tidak menganggapnya serius, tapi dia tidak bisa. Setelah dokter pergi, Colden menatapnya dengan bibirnya dengan puas. Mengapa kamu tidak menyangkalnya? Ketika Audrey mendengar kata-kata itu, dia menoleh dan menatapnya kosong. Apakah menyangkal berguna? Apakah menurutmu dia akan mempercayainya? Meskipun dia tampak kesal, tapi Colden melihatnya yang seperti ini, dan emosi di matanya menjadi lebih menyenangkan. Dalam lekukan bibir tipisnya mendalam, dia berbisik, kamu baru saja mendengar dan melihatnya. Jaga suamimu. Jika tidak meninggalkan akar penyakit, nanti kamu akan sangat repot. Haha. Audrey mencibir 2 kali, lalu berbalik dan pergi ke kamar mandi. Dia memegang segenggam air dingin di kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Ketika air dingin itu mengenai wajahnya, membuatnya sadar, dia melihat malam yang tenang di luar jendela, dan hatinya perlahan menjadi tenang. Itu saja asteris, dan dia tidak punya pikiran ekstra untuk memikirkan hal-hal lain. Untuk sementara ini terserah dia saja, biarkan dia merawat lukanya, dan kemudian dia tidak akan bisa mengambil keuntungan darinya dengan cederanya. Memikirkan hal ini, Audrey menggambar handuk kertas untuk mengeringkan tetesan air di wajahnya, lalu keluar. Apakah kamu mengantuk? Apakah kamu ingin aku membantumu beristirahat? Colden menggelengkan kepalanya, duduk di sana menatapnya. Karena dia mengalami cedera punggung, jadi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk duduk kembali. Dia hanya bisa duduk dengan dukungan yang kuat, tapi duduk seperti ini sepertinya sangat lelah, dan cedera di punggung juga cukup menderita. Audrey berpikir sejenak, pergi mencari kursi yang lebih tinggi, dan kemudian menemukan 2 bantal di atasnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin tidur, tetapi untuk duduk seperti itu akan sulit baginya. Aku punya ini untukmu. Jika kamu lelah, kamu bisa bersandar ke depan. Dia menunjuk kedua bantal dan berkata. Colden memandangi kedua bantal itu, tetapi wajahnya agak jelek. Bagaimana dia bisa berbaring di depan Audrey, begitu sangat jelek. Dia tidak bergerak, Audrey juga tidak bergerak, udara tampak agak sunyi. Setelah beberapa saat, Audrey menatapnya dan berkata, apakah kamu tidak berbaring? Apakah kamu tidak lelah duduk? Colden menatapnya, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengangkat bibirnya, apakah kamu ingin aku banyak beristirahat? Audrey mengangguk, lupakan saja, kalau tidak beristirahat bagaimana lukamu bisa sembuh? Jika kamu tidak ingin aku melihat, aku bisa pergi dan berbalik. Setelah mengatakannya, Audrey melihat tempat tidur kecil di sebelahnya, dan kemudian dia akan pergi ke sana untuk beristirahat selama 1 malam, tetapi begitu dia berbalik, pergelangan tangannya ditarik oleh Colden. Dia berbalik dan melihat Colden mengambil semua bantal di kursi itu. Dan kemudian berkata, duduklah. Audrey, apa yang ingin kamu lakukan? Duduklah dan kamu akan tahu. Jadi, dia duduk dengan wajah bingung, dan begitu dia duduk, Colden memasukkan bantal ke punggungnya, lalu meletakkan bantal lain di kakinya, dan kemudian dia tengkurap. Bersambung.